ambil positive mind dulu. Positive mind dulu ya. Yang kedua adalah keyakinan tidak ada yang tidak bisa berubah kalau Allah berkehendak. Ya, selama anak kita masih hidup, dia pasti punya potensi untuk berubah. Yang kita bisa lakukan adalah usaha dengan ilmu untuk mengubah, baru kemudian menyerahkan kepada Allah zat yang satu-satunya yang bisa mengubah. Yang bisa mengubah itu Allah, bukan kita, gitu kan? Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana bisa mengubah. Satu, apa yang membuat dia nonton film di tempat orang? Oh, mungkin karena di rumah kita gak diizinkan nonton, ya kan? Ada, karena di rumah terjun, akhirnya dia pengen tahu, akhirnya ngintip-ngintip ke orang. Nah, maka kalau begitu obatnya adalah kita harus buka sedikit, apa namanya? Yang namanya kayak minum obat, kebanyakan overdosis, nggak minum obat tetap sakit, maka berikan overdosis sedikit. Nah, ini contoh nih, anak ini tabel menjelaskan tentang games ya dan TV. Yang bicara adalah Chris Rowan, Andrew Dorn, dan Hilary Cash, pakar pediatrik dunia di Kanada dan Amerika. Ya, mereka buat tabel dari hasil penelitian dan ini disosialisasikan masif di seluruh dunia bahwa anak umur 6 sampai 12 atau di bawah 12 tahun lah, usia SD, tidak boleh sama sekali main handphone. Nggak boleh sama sekali. Nonton TV boleh nggak? Boleh, 2 jam per hari, 2 jam. Nonton TV mungkin 2 jam. Nah, kira-kira gitu. Anak usia SMP, SMA boleh main game, boleh handphone. Kalau laki-laki games, ya, anak laki-laki game maksimal 30 menit per hari. Ini ilmunya, sainsnya. TV 2 jam per hari. Data ini ceritakan sama anak kita. Satu, supaya dia paham. Ya, saya cerita sama dia. Saya tidak kasih handphone anak saya, tapi kita cerita penguatan. Karena dia kan bertarung bersama hawa nafsunya kan. Teman-temannya pada main handphone, dia nggak dikasih handphone. Bertarung sama hawa nafsunya. Sampaikan, ini menurut penelitian. Sampaikan juga kasus-kasus yang kita temukan ketika ada handphone. Main contoh, kebetulan di rumah saya ada teman mainnya yang tiba-tiba minus 4 tiba-tiba minus 4 di kelas 4, ya kan? Coba lihat, kamu matanya minus, nggak jernih. Kenapa? Ya karena Abi nggak kasih handphone. Nah, dia yang jawab, jangan saya yang jawab. Kenapa Abi nggak kasih handphone? Nah, jadi Abi nggak kasih handphone itu tandanya Abi pelit, bakhil, apa Abi baik dan soleh, kan gitu kan? Oh iya, ya. Tapi aku pengen main handphone. Kenapa dia main handphone? Karena kalau kita nggak izinkan main handphone, oke dia udah setuju nih dengan teori ini. Tapi begitu saya main sama antum bicaranya game semua, gitu kan? Terus saya nggak nyambung dong. Ini bicara kunci ini, Anda nggak nyambung. Jadi teralienisasi dong. Dia banyak kan? Ini apa? Kalian ngomong apa nih? Kan gitu kan? Nah, inilah Islam tuh ada fleksibilitas. Maka saya pribadi mengatakan kepada menerapkan sebenarnya. Oke, kalau memang begitu kondisinya, Abi izinkan kamu main handphone sekedar supaya kamu bisa nyambung sama teman. Ya, saya mau ngasih dia 10 menit per hari. Oke, kamu mau dikasih main game 5 menit atau 10 menit? 10 menit aja deh, gitu kan? 5 menit lah, kebanyakan itu. 10 menit aja, 10 menit lagi. Saya pikir, ya deh 10 menit gak apa-apa, gitu kan? Nah itu cara saya itu. Nah 10, apa yang saya lihat ya? Kan kita ya, itu kan namanya penelitian kan? Penelitian percobaan, bisa kita cek apa dampaknya. Kita lihat ngintip-ngintip sama temannya, kayak gitu selalu kita lakukan. Ya. Ternyata memang bagi dia 10 menit itu udah cukup, gitu. Udah cukup ya, udah cukup. Dia udah bisa ngomong sama teman-temannya, ya kan? Selanjutnya dia ngapain? Anak saya ngapain yang nomor 3? Ya, ngapain? Oh dia main fisik udah. Main fisik itu apa? Main sepeda, mana-mana, ya kan? Main bola, main ini. Memang kita arahkan ke sana, tapi kebutuhan dia yang membuat dia tidak teralienisasi terpenuhi. Gitu. Ini satu contoh obat. Ada ukurannya nggak berlebihan. Jadi satu contoh. Jadi nomor 1 adalah coba lihat apa yang menyebabkan dia begitu. Itu maksud saya teori ini. Ya. Tapi yang namanya kebohongan itu kejahatan paling besar. Ya. Jadi saya itu akan menghukum anak saya paling berat itu kalau dia berbohong. Ya. Dia bilang mau sholat, ternyata main game, gitu kan? Itu hukuman paling berat bagi saya.
Dan itulah makanya saya akan sampaikan cukup banyak materi itu kepada dia. Kenapa? Karena nabi kita nabi yang jujur. Tapi kalau masalah handphone ini memang penting ya. Saya di orang tua tadi ya, di orang tua tadi ini ketutup ya. Kita sepakat ya bahwa seluruh ayah bunda itu anak-anak yang tidak main gadget. Nah, Bapak Ibu nanti bisa atau nanti bisa lihat ya di penelitian kita ini. Selama tahun 2023 ketika anak-anak itu tidak main gadget dari 160 responden, apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak main gadget? Nah, Bapak Ibu bisa lihat, mereka mencoba berhasil untuk lepas dari gadget itu. Ya, saya memberikan arahan, narasi, saya review 160 responden tidak boleh bermain handphone. Ya. Jadi ternyata bisa bebas dari gadget itu bisa. Ya, itu khusus gadget. Karena penyebab kalau orang udah main gadget ada 8 penyebab persoalan. Matanya kedip-kedip, ya kan? Bahkan bisa buta, minus, kata-katanya kasar, hatinya keras, nggak fokus ngafal, ya kan? Berontak sering sama orang tua, ya. Kemudian paru-parunya nggak kuat, fisiknya sakit, otot, ya macam-macam. Nah begitu mudarat semua nih, gitu kan? Ya saya kira ini jawaban saya adalah kita perlu ketahui apa persoalan utamanya. Nanti kita berarti kita ada fleksibel sedikit, tapi ada ukurannya. Dan nanti dosisnya pelan-pelan kita bersedikit. Ya, anak saya senang dia masuk pondok pesantren dokter, ya. Padahal di dokter tidak ada handphone sama sekali kan. Ya. Dan kemarin tetap pulang dia mulai lupa sama dia, tapi pengen lagi karena ketemu temannya lagi kan. Nah, kita kasih 10 menit lagi, senang ya. Nah yang saya ingin tambahkan sedikit adalah kalau kita ingin lingkungan yang baik untuk anak kita, tapi ternyata lingkungan yang buruk, apa yang dilakukan oleh seorang orang tua? Ya, kalau saya kebetulan di rumah lingkungannya baik, masih terkontrol. Ya. Ada lingkungan yang nggak baik, bagus. Nah apa yang dilakukan oleh sahabat kita? Dia nggak bisa mengharapin dari bapaknya anak-anak itu, karena memang nggak diurus anak-anaknya dalam ilmu kan. Yang dilakukan anak-anak itu yang jadi teman main anak kita diundang ke rumah, diajarkan ikro, difasilitasi makanan, diajarkan ini, camping diajak semua. Tujuannya apa? Karena ini mainnya sama dia gitu ya. Maka teman-teman itu disolehkan sama dia sehingga berharap anaknya disoleh. Kejadian berhasil gitu. Nah itu kan juga cara. Memang effort kita lebih capek, tapi kita bicara ini kan cuma sampai anak umur 12 tahun. Ya kan? Kalau anak kita di pondok, saya anak di pondok, dia hilang. Ya kan? 90% udah Kiai Zakas yang mendidik kita sudah berbuat, tapi 12 tahun pertama itu lah yang penting. Kira-kira itu jawaban awal ya. Panjang nanti Mas. Demikian Allah Ta'ala. Baik, waktu juga yang mengakhiri kajian hari ini. Sebelum ditutup, mohon untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana ij'alna muqimina as-salata wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa menginspirasi iman kita dan membesarkan iman kita agar kita bisa lebih mendidik anak kita lebih baik kembali.
Dan insya Allah untuk kajian Senin depan bersama Ustaz Abdul Latif MA dalam tafsir Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.